panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sore hari ini di waktu US dan pagi hari Selasa di waktu Indonesia. Salam dan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, para keluarga dan para pengikutnya hingga nanti akhir zaman. Baiklah, kita mulai kelas kita ini dengan pembacaan tilawah oleh Unirina, yaitu surah Ar-Rahman ayat 62 sampai 78. Tafadhal Unirina. Iya. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima aynani nadhaqatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna khairatun hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurum maqsuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lain. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin sebelumnya. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Maha suci nama Rabbmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Shadaqallahul adzim. Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan kepada yang baik membaca dan mendengarkannya, insyaAllah. Baiklah, jadi kelas hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kelas tafsir yang dipandu oleh Bapak Ustadz Saiful Bahri, melanjutkan kajian surat Ar-Rahman ayat 62 sampai dengan 78, yaitu bagian akhir dari surat Ar-Rahman tentang kenikmatan dan fasilitas lainnya di surga.
Baiklah, sebelum mulai kita mari sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Silakan Pak Ustadz, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Kaum muslimat, khususnya para pegiat, para aktivis, dan juga para pemirsa IMSA Sister, kajian IMSA Sister yang diadakan setiap pekannya di hari Senin petang waktu Amerika dan Kanada, juga bersamaan dengan pagi hari di Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesyukuran kita ini menjadi inspirasi kebaikan bagi lahirnya kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan yang baik, baik mereka yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Dan kita tanpa terasa juga sudah memasuki di paruh kedua bulan Rajab. Ini menandakan bahwa sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan, karena bulan Rajab merupakan etalase bulan Ramadan. Apa yang kita lakukan di bulan ini merupakan pemanasan kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan. Mungkin juga sudah Allah berikan sekarang. Peluang-peluang itu mudah-mudahan kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Baik ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ini merupakan serial terakhir ya dari kajian surat Ar-Rahman. Kita sudah mereview beberapa kajian sebelumnya terkait dengan format 8788, kalau masih ingat, diulangnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dengan format 8788, diulang 8 kali setelah diberikan fasilitas nikmat yang Allah berikan di dunia. Dari nikmat penciptaan, ada langit, ada bumi, ada diberikan sebelumnya ya, Al-Quran, diciptakan sebagai manusia, bisa berkomunikasi, saling memahami, kemudian diberikan oleh Allah matahari, bulan, langit, bumi, laut, isinya dan lain sebagainya. Allah SWT kemudian juga memperingatkan jin dan manusia supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang ingkar atau kemudian mendustakan nikmat-nikmat tersebut, serta konsekuensinya jika mereka melakukan itu. Lalu pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang fasilitas mewah, ya, kenyamanan yang Allah berikan di surga Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita semua, saya dan ibu-ibu semua tentu ingin menikmati fasilitas tersebut nantinya di surga insya-Allah. Baik, Al-Fakir mohon izin akan share screen terkait dengan kajian kita insya Allah pada pagi hari ini, yaitu bagian yang terakhir, bagian keempat mungkin ya, ini belum Al-Fakir ubah ya. Ini yang lalu, sebentar, Al-Fakir screen masih mundur. Bagian yang keempat, yaitu tentang nikmat-nikmat surga yang lain yang Allah sebutkan di ayat 62 hingga ayat 78. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini Allah memulainya dengan
wa min dunihima, yaitu dun di sini artinya adalah selain, tetapi di makna lain dari dun itu dari dun itu bisa berarti adna, yaitu ya lebih bawah ya. Maka nanti para mufassir berbeda pendapat di sini. Karena ada kata-kata min dunihima, selain dua surga, ini maknanya ada yang mengatakan selain dua taman surga yang telah disebutkan Allah sebagai fasilitas yang diberikan kepada penduduk surga, maka ada dua taman surga lainnya. Jadi kalau di total akan diberikan minimalnya 4 taman-taman. Nah, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa dun di sini adalah fasilitas dua surga ini merupakan yang di bawahnya dari yang sebelumnya. Karena memang derajat surga itu juga bertingkat-tingkat. Mungkin kalau ibarat kita naik pesawat, yang pertama itu adalah first class lah, sekarang bisnis kelasnya, kira-kira begitulah ya. Kalau kita ada layanan VVIP-nya, ada layanan VIP-nya. Ya, kita nggak bicara yang biasa ya, karena kalau surga tidak ada yang biasa. Semuanya luar biasa. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita karena nikmat yang diberikan di sebelumnya dan sekarang itu relatif sama. Nah, ini kalau Al-Fakir lebih cenderung mengatakan ini porsi surganya untuk orang-orang yang ada tingkatannya di bawahnya. Karena kalau seandainya ada surga lain yang fasilitasnya sama, bisa juga, tidak salah. Tetapi Al-Fakir lebih memilih pendapat yang kedua, sekalipun itu mungkin tidak mainstream. Pendapat yang mainstream itu pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwa ada dua taman surga lainnya selain dua taman surga yang sudah disebutkan. Nah, taman-taman yang di surga itu sekarang disebutkan mudhammatan, yaitu hijau yang sangat-sangat luar biasa tuanya. Mohon maaf kalau ibu-ibu bisa membandingkan ketika melihat pemandangan alam antara Australia dengan Selandia Baru misalnya, tentu akan berbeda. Di Australia memang ada tanaman yang hijau, tetapi hijaunya itu beda dengan hijau tanaman-tanaman yang ada di New Zealand. Karena di situ vulkano, yang di sini padang pasir dan batu yang sangat luar biasa di mana-mana. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa ternyata alamnya itu ternyata lebih indah di New Zealand dibanding dengan di sebagian wilayah di Australia. Ya, terutama di bagian yang di tengahnya. Kalau mungkin yang di bawah mungkin semakin hijau atau di dekat yang ada vulkanonya. Nah, ini kita lihat hijau yang seperti itu lebih indah. Di Indonesia juga demikian. Ada di wilayah-wilayah yang dekat gunung-gunung itu hijaunya menjadi hijau yang sangat tua. Berbeda dengan wilayah yang jauh dari gunung. Itu hijaunya hijau sih, tetapi hijaunya hijau yang pudar. Tidak seperti hijau yang sangat tua. Nah, kalau kita lihat dari atas, itu hijaunya sangat tua. Itu yang disebut dengan mudhammatan. Hijau yang memanjakan mata. Sangat-sangat luar biasa indahnya. Hijaunya itu hijau nyolok lah istilahnya. Enggak juga sih, karena kalau hijau nyolok itu ibaratnya ada orang pakai baju, enggak enak dilihat. Ini hijaunya hijau yang sangat tua. Nah, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Diulang lagi ya. Baik, Al-Fakir beranjak ke berikutnya. Kita bicara di yang ada di dalamnya. Fihima ainani nadhakhatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di dalam taman-taman surga tadi itu terdapat mata air yang memancar. Nah, kalau yang kemarin mengalir ya. Di sini kalau yang sebelumnya ainani tajriyan. Kalau di sini nadhahatan, memancar. Ya, kemudian fihima fakihatun. Fakihatun biasa. Kalau di sebelumnya ada fakihah itu disebut zaujan, ya yang diartikan ada yang asam, ada yang manis, ada yang
besar, ada yang kecil, ada yang agak keras, ada yang lembek dan sebagainya. Ini memadukan dua rasa sehingga ada pilihannya. Nah, kita lihat sekarang di sini ditambah wanakhlu warumman. Ada delima. Buah-buahnya berupa kurma dan delima. Nah, ini kita lihat analisisnya. Allah memberikan fasilitas tersebut berupa yang pertama mata air yang memancar. Diksinya ini luar biasa. Nadhahatan. Sebelumnya hanya mengalir. Ya, kalau mengalir itu berarti dia tempatnya tinggi. Ya, mata airnya. Tempatnya tinggi. Nah, kemudian kalau nadhahatan memancar, dia dari tempat yang rendah, airnya itu memancar begini. Sebenarnya kalau dalam diksi di bahasa Indonesia, wallahu alam, saya tidak termasuk pakar bahasa, cuman saya agak terfikir ketika ingat ini ya, tadi malam tuh kepikir iya ya, kenapa air mancur itu harusnya air yang seperti ini, yang namanya dari bawah ke atas itu bukan air mancur itu, karena mancur itu harusnya yang dari atas ke bawah. Ya. Kalau yang seperti ini air memancar, ya muncrat kan ya, harusnya dari bawah ke atas. Nah, itu yang disebut nadhahatan, gitu ya. Nah, itu gunanya adalah untuk memperindah, mempercantik kondisi. Dan itu adanya bukan di tempat yang tinggi. Nah, makanya beberapa pendapat yang mengatakan ini taman ini lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau min dunihima itu bukan berarti di bawah, ini taman yang lebih baik dari sebelumnya. Sekalipun sekali lagi Al-Fakir lebih condong memilih bahwa ini di bawahnya karena filosofinya begitu. Kalau dia mengalir ya dari atas ke yang bawah. Kalau dia memancar begini berarti dari bawah ke atas. Nah, di taman-taman itu juga terdapat buah-buahan yang segar dan ranum, sekalipun di sini tidak disebutkan zaujan. Ya dong, mungkin di taman tertentu dia hanya satu rasa, di taman tertentu ada rasa yang lainnya, di taman tertentu ada rasa yang lainnya, dan itu kita bisa membayangkan karena disebut fakihah. Fakihah itu bukan fawakih. Di sini fakihah dia memakai single, tetapi namanya tetap buah-buahan. Ya. Fakihah itu buah-buahan yang satu jenis ya. Nah, kita membayangkan berarti oh ini kapling untuk delima. Oh ini kalau ada orang bertanya berkunjung ke taman itu, oh delima di sebelah sana. Oh ini kurma di sebelah sana. Jadi kapling-kaplingnya itu jelas. Ya, kita bisa membayangkan itu. Beda dengan sebelumnya yang mungkin kita lihat sepanjang itu bisa bercampur-campur. Kalau ada kurma di sampingnya apa, di sampingnya apa, di sampingnya apa. Karena bermacam-macam, berpasang-pasangan. Dan itu strukturnya bisa berubah-ubah. Saya mau berkunjung buah ingin membandingkan antara buah kurma dengan buah mangga misalnya. Oh itu mungkin langsung otomatis maju itunya ya pohonnya. Nah, ini kita nggak bisa kebayang karena ini dan macam-macam penggambaran itu tidak membuat ayat-ayat Al-Quran ini kontradiktif. Karena masing-masing orang memiliki visualisasi yang berbeda. Dan itulah kedahsyatan Al-Quran karena memberikan ruang bagi orang yang membacanya untuk memvisualisasikan. Dan ini juga merupakan mukjizat Al-Quran sehingga bisa divisualisasikan oleh anak yang masih kecil sampai orang yang masih tua, orang yang sudah tua. Orang yang tidak kemana-mana sama orang yang pergi kemana-mana. Jadi kan beda. Kita kalau sudah pergi kemana-mana itu membayangkan oh ini tempat ini lebih bagus ini sehingga dia wawasannya bisa luas sehingga membayangkannya bisa lebih besar. Beda dengan orang yang hanya di situ menurut dia itu aja udah indah. Nah sehingga setiap orang memiliki background untuk membayangkan ini. Maka dua surga di yang awal dengan dua surga yang sekarang itu pun bagi orang-orang membayangkan berbeda. Sama-sama tadi itu mata air, itu mohon maaf, itu tadi gambaran
visualisasi dari analisis bahasa oleh para mufassir juga berbeda-beda. Kalau ainani tajriyan itu mengalir, bukan berarti mengalir pelan, bisa jadi airnya juga kencang karena seperti dari gunung itu kan mengalir itu. Nah, kalau yang ini nadhahatan itu air mancur yang keluar dari bawah, ya itu kan indah. Apakah air mancurnya itu juga nanti membentuk seperti kalau kita lihat di sebagian tempat kalau tahun baru itu ya, membuat hiasan-hiasan bergerak? Oh, bisa jadi. Karena ini adalah untuk melihat perhiasan itu. Makanya itu ada yang mengatakan ini lebih bagus, sah-sah saja. Ya, karena air mancur yang dilihat itu bukan sekedar nadhahatan memancar begitu saja. Karena dua mata air itu mungkin kita bisa membayangkan mata air yang bunyinya seperti apa misalnya. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, terkait dengan buah-buahan yang disebut di sini, yaitu kurma dan delima. Ini dua jenis buah yang sangat istimewa, apalagi kalau kita di Indonesia. Buah-buahan ini bisa tumbuh tetapi tidak maksimal. Nah, maka di akhirat nanti menjadi buah-buahan yang sangat istimewa. Karena apalagi delima merah dan kurma ajwa, Masya Allah. Itu kurma yang sangat bukan hanya mahal, tetapi rasanya itu kenyal bagaimana ya? Luar biasa ya. Kurma itu kan macam-macam. Dia prosesnya dari yang masih mentah, matang, mengkel, yang mungkin orang-orang Arab itu tidak tahu. Kalau bagi orang Indonesia itu sudah bisa diambil, dipotong-potong, dibikin rujak ya. Dan mungkin Allah alam saya tidak tahu juga kalau ada orang mengkonsumsi rujak kurma. Itu dulu pernah kami lakukan. Kami suguhkan kepada orang Arab, malah nggak doyan mereka. Tetapi bagi kita itu luar biasa. Dan itu menandakan bahwa orang di dalam memperlakukan cara makannya juga beda-beda ya. Orang-orang Arab mungkin tidak mengenal itu rujak kurma. Kita juga bisa jadi. Rujak delima juga mungkin bagi kita enak. Bagi mereka apaan itu digitukan. Jadi ini kita membayangkan jenis buah-buahan yang sangat-sangat luar biasa itu, kemudian orang-orang memiliki cara, karena ini merupakan nikmat. Dia mungkin ya nggak ada istilah bosan sesungguhnya, tetapi dia ingin kreasi, namanya orang dia di dunia jualan sop buah ya, dia punya kreasi. Buah-buahan itu ada buah potong, kemudian dia juga menyediakan jus buah, dia juga menyediakan semacam koktail ya, campuran buah-buahan, kemudian apa macam-macam. Sehingga ini menjadi suatu nikmat tambahan bahwa buah-buahan yang merupakan bukan makanan pokok itu merupakan sebuah kenikmatan. Apalagi nanti kalau kita tandem dengan nikmat setelah itu, ya ini saya gambarkan ya. Ini nanti yang keempat ya, sebelum itu ya. Nah, ini kita berpindah kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga. Dan maaf Ibu-ibu, kembali lagi membicarakan bidadari. Nah, ini sifatnya pun ditambah oleh Allah. Fihinna khairatun hisan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, hurun maqsuratun fil khiyam, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lam yatmithunna insun qablahum wala jan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pertanyaannya ya, ketika ini adalah surga yang ada di bawahnya, apakah kecantikan bidadarinya itu kalah dengan bidadari yang di kelas sebelumnya? Nah, ini kita tidak membandingkan karena memang Al-Quran tidak pernah membanding-bandingkan seperti itu. Semua orang akan puas di kelasnya istilahnya. Semua orang akan merasa nyaman di kelasnya. Ya, sama seperti kita kan juga sesungguhnya nyaman di kelas kita. Ya hanya orang yang tidak nyaman di kelasnya itu di dunia. Kalau di akhirat, wallahu a'lam. Tetapi ini ketika seseorang diberikan bidadari dengan sifat-sifat ini, ada makna khairatun hisan. Al-Fakir luar biasa. Terinspirasi ini, makanya alhamdulillah akhirnya Al-Fakir ambil menjadi
potongan nama anak pertama saya ini, Khairatin Hisan, karena memang menggabungkan antara kecantikan fisik dan kecantikan perilaku serta akhlak. Jadi ini Khairatun Hisan ini sangat luar biasa. Diksinya itu bukan hanya khair. Dan kenapa tidak dikatakan hasanat, hisan? Itu juga kecantikannya tidak terbayangkan. Jadi mohon maaf kalau di dunia, mohon maaf ibu-ibu sekalian, tidak ada namanya orang puas dengan kecantikan. Tidak ada. Baik perempuan ataupun laki-laki terhadap perempuan. Laki-laki yang katakanlah dia mencari pasangan hidupnya cantik secara fisik, nggak akan pernah terpuaskan. Dia ngelihat wanita A, oh dia cantik nih. Besok ketemu lagi wanita yang lain, oh ternyata ada yang lebih cantik lagi. Besok lagi dia bilang ketemu lagi cantik. Sesungguhnya berarti dia hanya menuruti syahwatnya saja. Karena kecantikan kalau di dunia seperti itu sifatnya pertama relatif, yang kedua akan selalu ada karena kecantikan itu tidak untuk dibandingkan. Apalagi kalau kemudian digabungkan, karena kecantikan itu tidak berdiri sendiri. Kadang ada orang cantik secara fisik, tapi ketika dia cara ngomongnya kasar, orang pun akan melihat bahwa itu mengurangi kecantikannya. Ada orang cantik secara fisik, kemudian cara dia punya attitude itu tidak baik, maka berkurang. Ada orang cantik secara fisik, tetapi kemudian mohon maaf dia kurang ifahnya, maka orang pun kurang respect kepada dia. Sementara ada orang biasa-biasa saja, ia cantik standar dengan attitude yang sangat luar, dia punya kepribadian yang strong, sehingga itu terlihat lebih sempurna dibanding yang pertama. Nah maka kata-kata hisan itu mengumpulkan itu. Tidak ada kemudian yang melebihi itu. Dan itu jumlahnya bukan hanya satu. Nah ini khairat. Khairat ini namanya khairat berarti kecantikannya dari dalam. Makanya di sini kalau kita membaca buku tafsir, ya ini perbedaan antara khairat dan hisan itu ada yang membalik ya. Ada yang dikatakan khairat itu kecantikan fisiknya, hisan kecantikan inner beauty-nya. Dalam dia menurut ya, pemalu, kemudian yang membuat suka pasangannya, kemudian hisan itu kecantikan fisiknya. Jadi kalau kita membayangkan, ini termasuk perempuan ibu-ibu, mohon maaf gini, kalau seorang perempuan itu dia tidak akan puas dengan dirinya sendiri. Wallahualam karena saya bukan perempuan ya. Coba saja ibu-ibu tanya pada dirinya, kalau sedang ingin mempercantik diri pasti tidak puas. Dia pakai baju ini di depan cermin ya, ibu-ibu kayaknya pakai ini cantik nih saya. Kemudian tidak lama setelah itu pakainya enggak nih, ganti lagi bajunya. Dia ini pasnya kalau pergi dengan tas yang ini, oh ternyata enggak pas nih, enggak matching, ganti lagi. Jadi di dunia, selama itu terjadi di dunia, sesuatu yang sangat wajar seperti itu. Karena seperti halnya pada pertemuan sebelumnya, Al-Fakir sampaikan bahwa fokus perempuan dengan laki-laki berbeda. Kalau perempuan dia fokus mempercantik diri, sementara laki-laki dia menyukai perempuan pada pandangan pertamanya, itu sebelum tahu semuanya ya secara fisik. Karena memang itu natural, sesuatu yang sangat normal sekali. Nah ini dikumpulkan semuanya pada diri bidadari. Dan sekali lagi pembahasan bidadari seperti ini bagi yang tidak mengikuti pembahasan sebelumnya, bagi sebagian perempuan ayat-ayat seperti ini dianggap minor. Padahal kenapa membayangkan bidadari itu adalah makhluk yang lain? Kenapa kita tidak membayangkan bahwa bidadari itu adalah saya? Bidadari itu adalah aku. Bidadari itu adalah yang disebutkan Allah itu menjelma. Karena casing yang kita diberi oleh Allah di dunia ini hanya untuk di sini saja, pada usia tertentu saja. Saya punya casing di usia 8 tahun, tidak mungkin sekarang saya pakai, sudah lewat itu casingnya. Saya punya casing di usia 17 tahun, sudah lewat. Saya punya casing pada saat gagah-gagahnya, sudah lewat. Bagi orang yang dulu mungkin dia pernah mungkin punya six pack badannya, sekarang sudah one pack. Ya udah, nggak usah disesali karena six pack-nya dia pada masa itu dia suka olahraga, ada latihan, sekarang dia sudah tidak sempat lagi.
Dulu dia gagah kekar luar biasa, sekarang tidak. Yang perempuan juga demikian. Dia pandangin foto SMA-nya, mengatakan dulu itu aku cantik ya. Ya, kok sekarang bisa begini? Udah, nggak usah disesali. Ya, dulu saya ternyata cantik ya, karena itu wajar. Yang mengatakan seperti itu rata-rata perempuan. Mungkin kalau laki-laki jarang. Mungkin ada laki-laki mengatakan saya ganteng juga ya dulu ya. Ada, tapi it's okay, laki-laki nggak begitu. Umumnya nggak begitu. Kalau perempuan, dia ketika menemukan dirinya merasa cantik, itulah yang disebut kenikmatan. Dan itu akan Allah munculkan nanti di surga. Apalagi kemudian dia di surga itu, mohon maaf, tidak ada periodnya lagi. Dia tidak lagi mengandung, melahirkan, menyusui, sesuatu yang sekalipun itu ada kepuasan psikis, tetapi itu berat. Ya, berat bagi seorang ibu, dia mengandung, yang digambarkan dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin, kemudian belum lagi nanti melahirkan juga hidup dan mati, menyusui juga berat, tengah malam anaknya panas, dia juga harus begadang, ini tidak mudah. Nah, bidadari yang cerita itu, yang jelita itu, dia kalau kita lihat di sini ya, hurun maksuratun fil khiyam, Masya Allah. Ini betul-betul bidadari yang dia tidak kemana-mana, dia di situ. Dia hanya mengenal di format ya, maksurat, dipingit, dan hanya melayani pasangan hidupnya saja. Dia tidak menerima tamu, melayani bahkan hanya sekedar mungkin menyajikan minuman, ya, untuk melayani tamu, enggak. Dia memang khusus untuk orang penduduk surga itu saja. Ya, satu orang saja di situ. Nah, berapa jumlahnya? Macam-macam. Minimalnya seseorang yang masuk surga diberikan bidadari itu 2 dalam beberapa riwayat ya, selain istrinya yang ada di dunia. Nah, sekarang kita bicara perempuan yang masuk surga. Nah, perempuan yang masuk surga ini tentu bukanlah bidadari yang tadi disebut di sana. Ya, kalau dia berubah menjadi cantik, pasti. Berubah menjadi rupawan, iya. Tidak pernah lagi merasa dongkol, marah-marah, enggak. Sehingga dia tidak perlu lagi ngomelin suaminya. Karena kalau di dunia itu sesuatu yang sangat sesuatu gitu bagi seorang perempuan. Memang hobinya begitu. Dia memang diciptakan ekspresif. Ya. Sekalipun seorang perempuan yang kelihatannya diam pun bisa jadi melakukan itu. Karena memang sifatnya itu. Dia berpikir detil. Ketika ada yang tidak beres, ini kenapa sih hordengnya satu sobek, ini kenapa sih begini, ini itu umumnya perempuan seperti itu, sangat detil berpikirnya. Sesuatu yang bagi laki-laki tidak terfikirkan, difikirkan oleh dia. Sangat detil sekali, dan sehingga karena detil itu bisa jadi kadang kurang fokus, dan kadang tidak berpikir jauh ke depan, atau bahkan melebihi jauhnya ke depan. Karena Al-Fakir sering memberikan analog begini, kalau mau mengajak liburan istri kita, yang perempuan atau anak perempuan kita, berpikirnya langsung detil sekali. Kalau saya misalnya kita akan liburan, insya Allah nanti pada liburan akhir tahun, tanggal 24, 25, 26 misalnya. Padahal sekarang ada di bulan Maret misalnya. Oh, itu sudah detil, tanggal 24 itu nanti saya pakai baju apa ya, tanggal 2 seperti apa ya, nanti bagaimana. Itu sudah tersusun automatically. Padahal kalau bagi seorang laki-laki, masih ntar aja. Beda. Nah, itu nanti tidak perlu lagi kayak begitu, karena perempuan sifatnya dia melayani, ya. Perempuan sifatnya memberi, ya, memberi dalam artian dia memperhatikan. Nah, di saat yang sama dia ingin diapresiasi, maka nanti di surga ibu-ibu itu akan diapresiasi oleh pasangan hidupnya. Dan ini memang dalil secara literal Al-Fakir tidak menemukan, tetapi dari yang ada di sini, karena dia sifatnya bukan sebagai orang yang diciptakan melayani penduduk surga, tetapi dia orang yang harusnya dilayani, maka Al-Fakir bisa menyimpulkan bahwa bidadari yang dari dunia, atau perempuan soleh yang masuk dunia, yang nanti menjadi rupawan, dia punya kesempatan untuk pergi kemana-mana. Bukan maksuratun fil khiyam. Beda, itu hur. Hurun itu adalah makhluk yang berbeda dengan perempuan-perempuan yang masuk surga, yang tadinya di dunia. Sehingga dia bisa pergi kemana-mana. Termasuk dia kalau mau jalan-jalan sama suaminya, itu bisa jalan-jalan ke neraka. Mungkin dia ingin tahu gimana sih ngerinya neraka jahanam.
ada yang menyebut wail. Wail itu selain celaka, itu adalah nama sebuah lembah di neraka jahanam yang paling mengerikan. Seseorang akan dipergilirkan masuk di sana. Kayak apa sih dia jalan-jalan? Bisa. Nanti tanya-tanya itu si apa, itu siksaannya seperti apa. Itu bisa, kenikmatan itu. Apa enggak kelainan Ustadz? Itu kan psikopat. Enggak, itu di dunia. Kalau di sana, orang itu bukan menikmati orang lain disiksa. Jadi lebih kepada dia mensyukuri dirinya tidak masuk ke situ. Maka ketika dia bertanya, masalakakum fi saqar? Kenapa kamu sampai masuk disiksa di neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Dia akan tahu, oh sebabnya itu tidak sholat. Walam nakunut imul miskin. Kan dia tidak memberi makan orang-orang miskin. Dan dia bersyukur, alhamdulillah dulu saya sholat. Dulu saya ketemu komunitas yang mengajak saya, mengingatkan saya untuk bertaubat. Sehingga itu akan menimbulkan rasa syukur, kepuasan yang sangat luar biasa. Ya sama kita hari ini, kalau ada, mohon maaf, kita ada macet ya, jalan kanan atau ke kiri, kita istirahat ke kanan, dan jalannya tidak macet, yang di sana dikabarkan macet, alhamdulillah kita milih kanan, gitu ya. Bukan pada kita mensyukuri orang yang macet itu, bukan pada syukurin do rasain enggak, tapi kita lebih kepada alhamdulillah kita nggak ke sana, kira-kira begitu. Ada musibah di tempat itu, misalnya kita merencanakan akan liburan di tempat A misalnya, ternyata nggak jadi, kecewa anak-anak kita. Tapi tidak lama setelah itu di tempat itu terjadi musibah, entah banjir, entah gempa, entah apa, pasti kita alhamdulillah kita nggak ke sana. Kira-kira begitu, lebih kepada perasaan itu. Nah, maka ketika diulang-ulang dan disebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini kita kalau di dunia nggak sanggup membayangkan bidadari ya. Dan di sini memang tidak disebutkan seperti halnya yang kemarin ya, yang disebut dengan yakut dan marjan, putih, bersih, itu kan gambaran yang berbeda-beda. Bahkan kalau sampai digambarkan, saya sih belum bisa membayangkannya ya. Ada orang minum, tapi sampai kalau di dalam beberapa athar riwayatnya itu, bidadari yang minum itu, bahkan airnya itu terlihat di kerongkongannya. Saya malah nggak kebayang itu. Jadi ini penggambaran tentang putih, bersih, jernihnya itu penggambaran yang berbeda-beda, yang saya kira kalau dikeluarkan itu malah, mohon maaf, malah bisa sangat tidak sesuai. Ya biar kita kutip, itu liar di dalam bayangan setiap kita, termasuk juga ibu-ibu, membayangkan sebenarnya kalau saya jadi cantik itu kayak apa. Itu masing-masing punya gambaran sendiri, tidak bisa disamakan. Oh saya cantik itu kalau saya agak tinggi, bagi orang yang merasa bahwa dirinya nggak pede dengan postur tubuh ketika bertemu dengan orang yang lebih tinggi. Oh saya cantik itu kalau rambut saya warnanya begini. Dan itu tiap orang pasti berbeda-beda. Dan mohon maaf sekali, dia cenderung membandingkan dengan orang lain. Seringnya begitu. Saya akan cantik kalau kayak dia. Padahal orang sana juga begitu. Saya akan cantik kalau kayak dia. Jadi masing-masing itu merasa bahwa orang lain itu lebih cantik dari dirinya. Ya, kecuali pada saat kemudian dia mendengar apresiasi, kamu cantik loh, kamu hebat loh. Dia baru menuliskan, masa saya cantik sih. Nah, ketidakpercayaan itu tidak akan terjadi karena nanti semua orang akan diberikan rasa percaya diri itu dan dia akan betul-betul menikmati rasa yang sangat luar biasa, mendapatkan kecantikan luar dan kecantikan dalam yang tadi disebut khairatin hisan. Sifat khairatin hisan itu juga akan diberikan kepada wanita soleha yang masuk surga. Baik, di terakhir ulasan terakhir, ibu-ibu sekalian, kenikmatan bersantai yang juga disebut di ayat sebelumnya, di fasilitas surga sebelumnya. Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Nah, mereka ini muttaqiin itu duduk bersandar. Ini muttaqi itu begini. Jadi duduk bersandar. Orang kalau udah duduk bersandar itu nyantai, duduknya bersantai. Ya, kalau di dunia duduk bersandar ya, habis itu merem. Ya, jadi sebenarnya bersantai ada bantal-bantalnya, dan bantal-bantal itu warnanya hijau. Nah, ini juga simbol ya. Al-Fakir sebenarnya lebih cenderung mengatakan tidak harus hijau, tetapi ketika hijau disebut spesial berarti hijau ini hijau yang spesial. Jangan dibalik bahwa ini
hijau berarti warna lain tidak spesial, enggak. Ya. Mungkin sebagian orang begini, Ustaz kalau hijau mulu enggak ini, kayaknya enggak variatif sebenarnya. Tadi hijau lagi, ini hijau lagi, enggak. Ini masing-masing orang punya rasa. Dan hijau ini kita ngebayangin bahwa ini warna alam. Ya. Strukturnya dibuat sebagai struktur alam. Ya, kita ngebayangin juga, ini dia duduknya di mana? Bagi orang-orang tertentu ada yang membayangkan namanya santai itu kalau di balkon istana misalnya, duduk begini nyantai. Bagi orang tertentu dia madhabnya naturalis misalnya, dia duduk di atas pohon, kan sekarang modelnya begitu. Sederhana, kemudian dia santai di situ. Ya, bagi orang Arab yang dikatakan baru enak gitu, kalau dia makanannya itu makan menjamu orang itu lesehan dengan bantal-bantal yang mewah. Sementara kalau kita bagi orang tertentu duduk di bawah malah tersiksa, nggak bisa. Jadi ini juga orang-orang membayangkan ini sesuai dengan background sosiokulturalnya, kebiasaannya. Dan bukan hanya itu di bawahnya itu lembut sekali permadani-permadaninya. Bukan karpet yang murah, karpet yang tidak ada di dunia. Permadani-permadani yang disebut dengan abqariyin hisan. Nah, ini hisan lagi. Hisan itu bukan hanya lembut dipandang. Kan ada juga nih, barang itu kalau bagus sekali, begitu dipegang, ya imitasi. Kadang begitu ya. Ini betul-betul lembut, warnanya memanjakan, ketika dipegang, Masya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ditutup dengan ini, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ini apa ya? Kenikmatan bersantai itu penting. Bahkan kita di dunia itu perlu merancang kita untuk bersantai. Karena tanpa itu kita tertekan dengan pekerjaan, tertekan dengan tuntutan, tertekan dengan masalah, tertekan dengan macam-macam. Maka bersantai itu merupakan nikmat. Kadang seminggu ya, satu pekan yang lalu itu Al-Fakir menikmati sekali itu. Ketika pas banjir besar di sini, awalnya memang kita penat dengan urusan itu. Tapi running setelah dapur umum di dekat rumah itu sudah bekerja, kemudian kita juga sudah tahu kondisi, awalnya tidak ada korban jiwa ya, itu sebelum jam 10 ya. Saya mulai menikmati, karena Pak, kita no elektrik, tidak ada elektrik lagi. Lampu nggak ada, air masih ada, perbekalan karena di hari pertama. Sehingga kita tidak betul-betul hidup itu sangat berkualitas, hanya berbicara dengan pasangan hidup kita dan anak-anak kita. Tidak ada lagi kita membaca sosial media dan sebagainya. Betul-betul kita hidup, dan itu quality time-nya sangat luar biasa, dahsyat sekali. Andai kata seperti itu, tapi dengan fasilitas yang lain ada, itu bisa kita lakukan. Saya membayangkan menjadi sangat luar biasa. Itu 2 hari saja kayak begitu, on off misalnya. Bagi kita Al-Fakir cas di mobil itu HP untuk keperluan tertentu saja, yang sedikit, baru kemudian kita matikan lagi. Jadi ternyata santai di dunia nggak ngebayangin, nggak bisa, karena kita kan harus running, ada pekerjaan, ada tanggung jawab, ada tugas. Tapi kalau di surga nggak ada lagi kita dituntut untuk bekerja. Hidup kita hanya untuk santai-santai. Kalau ada istilah pensiunan santai, tetap nggak santai dia, tetap pasti dia punya urusan. Kalau dia santai, dia punya penyakit, harus berurusan dengan rumah sakit, harus berurusan dengan obat-obatan, dengan dokter. Nanti belum lagi dia tersinggung, belum lagi nanti dia merasa tidak diapresiasi dan lain sebagainya. Jadi tetap itu tidak bisa nikmat santai-santai di akhirat, di dunia. Nah, ini kita lihat kenapa ini penting. Berarti Allah Subhanahu wa taala ini menggabungkan antara sesuatu yang dirasakan dengan sesuatu yang dirasakan dengan indera yang zahir ya, dengan tangan, itu yang tadi kelembutan ya, dengan mata. Nanti ada sesuatu yang dengan telinga, karena penduduk surga itu tidak mendengar kata-kata kasar, kata-kata jorok. Dia mendengar kata-kata lembut, ya, pujian, apresiasi. Hidup itu enak ya. Tidak dicaci, tidak dimaki, tidak ada orang enak itu dimanjakan telinga kita. Kemudian mata kita melihat yang indah-indah, kemudian kita duduk juga santai. Ini kalau kita padukan dengan kenikmatan yang lainnya, nanti kita dihibur oleh anak-anak kecil, karena nanti di surga ada
wildanun mukhalladun, anak-anak yang lucu-lucu yang tidak pernah dewasa. Dari mana mereka? Mereka adalah anak-anak kecil yang meninggal dalam usia masih kecil. Mereka adalah penduduk dunia, bukan orang lain-lain lagi. Bukan diciptakan Allah, beda dengan malaikat yang melayani atau bidadari yang melayani, tetapi mereka adalah anak-anak kecil. Bisa jadi dari anak-anak kecil dirinya yang disebut dengan hulam, gilmanun, gilmanun lahum. Anak-anak dia yang meninggal akan kembali kepada dia dan nanti akan menjadi hiburan bagi orang lain, dia tambah bangga. Karena anak-anak kecil itu pada tabiat tertentu apa yang dilakukannya membuat kita terhibur dan itu nanti akan dialami lagi penduduk surga mendapatkan hiburan seperti itu. Kurang lebih itu yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bisa membayangkan apa yang Allah sebutkan kenikmatan dan ditutup dengan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ada al-jalal. Jalal adalah keagungan, kebesaran, kemegahan, kekuasaan, superioritas. Wal ikram adalah kedermawanan, bahwa Allah Subhanahu wa taala enggak usah menunggu di surga, di dunia aja ngasih kita segala-galanya. Kita bisa ngomong tadi ya, kita bisa menikmati laut, kita bisa menikmati pemandangan, kita bisa bergaul dengan orang. Syukurilah. Maka kalau kita bersyukur akan merasakan itu tadi, dzil jalali wal ikram, merasakan kemegahan yang diberikan oleh Allah, merasakan kelembutan yang diberikan Allah, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan sebagai pendahuluan, sebagai closing dari surat Ar-Rahman ini. Sangat luar biasa ibu-ibu sekalian, bahwa surat Ar-Rahman ketika disebut sebagai arusul Quran, sebagai pengantinnya Al-Quran, karena memang berisi tentang keindahan-keindahan, nikmat-nikmat Allah yang ada di dunia ataupun yang dijanjikan di dalam surga, baik dua taman yang disebutkan atau dua taman lain atau dua taman yang ada di bawahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Bu Almi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparannya ya. Semoga semakin menambah semangat kita untuk beramal ya, untuk mencapai surga yang disebutkan Allah di surah Ar-Rahman tersebut. Baiklah, kita sekarang memasuki session tanya jawab. Dari saya sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, yang pertama itu, apakah ada tafsir atau hadis Nabi yang menjelaskan tentang manfaat buah kurma dan delima? Karena di Ar-Rahman ini kan banyak disebutkan ya Pak Ustaz. Ya. Kalau terkait dengan manfaat secara literal, karena itu adalah termasuk bagian urusan keduniaan, Al-Fakir belum menyebutkan, belum mendapatkan. Kalau apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak dalam satu hadis ya, dalam beberapa hadis yang berbeda-beda. Kurma itu pernah beliau mentahnik ya, mentahnik anak bayi ya usia beberapa hari, mungkin setelah sekian hari dalam keadaan sehat ya, itu ditahnik. Ditahnik itu kurma itu kita Mbak Ina atau ya, Mbak Fanda, baik kita papa ataupun dipapa tidak dengan kita sebagai orang tuanya, atau kemudian kita minta orang alim untuk mentahnik, karena Rasulullah SAW itu mentahnik para sahabat ya, beberapa sahabat itu ditahnik oleh beliau. Artinya dari beliau memapah kurma itu, lalu sebagian kecilnya dimasukkan ke dalam mulutnya sambil berdoa. Nah itu menggunakan kurma. Ya. Nah fungsinya apa? Nah itu ada beberapa disebut ya, selain fungsi kesehatan itu juga sambil mendoakan dan lain sebagainya. Karena di situ yang betul-betul kurma yang kualitasnya bagus, yang akan bermanfaat buat si anak. Artinya nanti kurma itu kedepannya bisa sesuai dengan tentunya konsultasi kita dengan dokter ya, kapan bisa diberikan lagi kepada si anak bayi itu. Itu satu. Yang kedua,
kurma juga pernah menjadi makanan Rasulullah SAW selama beberapa bulan, karena beliau tidak punya tidak cukup. Karena Rasulullah SAW itu hidup di Madinah beda dengan di Mekah. Kalau di Mekah itu beliau tersupport ya, karena masih punya aktivitas dagang, bahasa kita masih punya investasi, dan juga istrinya masih bekerja sebagai pedagang ya, belum juga pamannya yang memberikan support, sehingga relatif kalau untuk beliau memberikan itu banyak. Beda dengan di Madinah, dengan semakin banyaknya beliau memimpin, harus ngurusi ini, relatif kemudian jarang beliau bisa menikmati seperti yang ada di Mekah. Justru kita lihat beberapa kali keluarga Rasulullah SAW itu jauh dari kata mapan. Maka pernah suatu hari tidak ada satupun istri beliau yang punya makanan kecuali air. Di riwayat lain, air dan kurma. Nah, kenapa kok air dan kurma? Karena kurma itu ternyata beliau pernah sarapan dan satu hari hanya makan 3 butir kurma ajwa. Tapi sebentar ya, kurma ajwa itu kalau yang kualitasnya bagus, itu dia mencukupi kebutuhan kalori dan lain-lain. Ini sehingga secara literal disebutkan tidak ada. Bukan tidak ada, lebih tepatnya Al-Fakir belum menemukan. Tapi kemudian dianalisis dari kebiasaan Rasul itu, ternyata ini kurma itu sangat istimewa. Dan kurma itu macamnya banyak kok Ibu. Kalau kita lihat jenis ya, kurma ajwa sendiri itu juga banyak. Maka di dalam istilahnya juga itu kan tumur ya. Sebutan umum untuk kurma itu tumur, dan itu tidak ada di dalam Al-Quran. Disebutnya Al-Quran malah nakhlah. Nakhlah itu pohonnya, pohon kurma secara umum. Tapi nanti kurmanya itu beda-beda. Ada yang kurma yang masih mengkel, itu istilahnya lain lagi. Yang sudah tua, istilahnya lain lagi. Kemudian ada yang sudah diproses, yang kering, yang sekarang kita tinggal makan. Nah, itu lain lagi. Makanya kalau saya kira nanti di US atau sampai di Kanada pun pasti ada jenis kurma yang dijual dengan tangkainya. Itu juga lain lagi itu. Nah itu masing-masing memiliki kelebihan, dan itu tidak kapasitas saja mengurai itu, dan di dalam Quran ataupun hadis tidak pernah disebutkan. Itu kalau kurma. Kalau delima, wallahu alam, itu lebih sedikit lagi. Al-Fakir tidak menjumpai secara literal apa fungsinya. Tapi kalau disebut di Quran dan di hadis ada, cuman fungsinya hanya disebut seperti itu saja. Fungsinya menjelaskan saja. Nah, kenapa kurma dan delima? Bukan hanya buah ini. Jadi kalau disebut buah-buahan yang menjadi fasilitas atau disebut buah-buahan mewah, disebut di dalam Al-Quran selain kurma dan delima kan ada inab, wa inaban wa qadba, wa zaitunan wa nakhla. Nanti ada buah zaitun. Buah zaitun kan kenapa disebut sebentar? Jenis zaitun juga banyak. Jadi sebenarnya kita tidak hanya fokus. Lalu kenapa yang disebut itu di sini kurma dan delima? Nah, bayangan saya begini. Ini ada taman yang sangat macam-macam. Tapi yang spesial kamu akan wow gitu. Itu kalau melihat taman dari kurma dan delima. Di sinilah tempatnya. Kira-kira begitu. Kayak misalnya saya masuk perkebunan. Macam-macam, tapi di sini perkebunan yang menjadi andalan itu misalnya perkebunan teh misalnya, atau perkebunan apalah, sebut saja namanya gitu. Jadi whatever namanya itu, kita ketika situ wow gitu. Nah, ketika kita disebut di sini begitu, nanti disebut di tempat lain ada inab, ada anggur. Nanti kadang disebut lain ada zaitun, buah zaitun, masya Allah. Zaitun itu juga modelnya banyak sekali. Dan dari zaitun itu olahannya sangat banyak sekali. Bisa menjadi produk kecantikan, bisa menjadi minyak, ya, bisa menjadi minyak untuk masakan, kesehatan, atau juga untuk massage, ya, untuk macam-macam. Dan itu sekarang sudah bukan barang. Baik, saya kira itu sebagai tambahannya, Ibu. Mohon maaf tadi sempat lost sinyal. Oh iya, saya pikir saya aja yang putus-putus. Ya. Silakan Pak Ustadz. Mungkin terkait dengan itu ya Pak. Ini kan masalah referensi ya. Mungkin ada beberapa orang, dia nggak suka buah itu gitu. Atau misalnya di Quran disebutkan
oke lah kenikmatan akan adanya bidadari gitu ya, karena laki-laki butuh itu atau misalnya itu emang general. Tapi bagaimana dengan orang misalnya katakan orang-orang yang tinggal di barat gitu atau misalnya tinggal yang di daerah yang berkecukupan air gitu. Terus dia cuma di surga dipaparkan ada air dan bagi dia itu tidak menarik gitu loh. Jadi bagaimana maksudnya apa hikmah Allah memaparkan di surga itu ada surga apa? Sinyal saya ini berikutnya. Ya biasa. Iya, ini terkait yang tadi masalah tadi Pak. Misalnya ya Allah menampilkan beberapa buah-buahan gitu ya, di buah-buahan, sungai mengalir, bidadari gitu ya, secara umum gitu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang merasa itu bukan menarik bagi dia? Maksudnya oke lah mungkin kalau perempuan kan laki-laki secara general memang itu ya kebutuhan utama. Tapi bagaimana dengan yang daerah tinggal yang emang tempatnya banyak air? Atau misalnya bagi dia nggak suka buah-buah itu gitu misalnya. Nah, bagaimana gitu? Maksudnya orang-orang yang merasa apa menariknya surga cuma isinya sungai-sungai doang gitu misalnya. Jadi ya apa hikmah Allah memaparkan sebagian besar ya kenikmatan di surga itu adalah dengan sungai yang mengalir di bawahnya, kemudian buah-buahan seperti itu Pak. Ya, ya Ibu. Jadi saya membayanginya, karena itu saya juga mengalami ya, bagaimana mendidik anak-anak saya itu suka buah ya. Ada yang nggak suka buah, ada yang nggak suka buah tertentu kayak saya misalnya. Saya pernah suatu ketika disurprise sama orang, bukan ngeprank ya, tapi memang beri kejutan. Suatu ketika saya dibawa ke suatu tempat, ketika ada diundang di daerah gitu. Begitu sampai di sana itu saya mau diajak makan durian. Dia nggak tahu kalau saya nggak suka durian. Jadi mau dijelasin kayak apa ya. Saya nggak ekspresif itu. Ini durian paling mahal, Ustaz. Kemana-mana orang kesini. Ya, ente salah, nggak survei dulu. Saya tuh nggak suka durian. Jadi saya ngebayangin, apakah ini akan berlaku nanti juga di akhirat? Karena ini bukan alergi, karena ada juga alergi makanan. Kalau untuk durian ini saya lebih kepada memang tidak suka. Apakah pernah trauma? Enggak juga. Ya, jadi ngebayangin orang lain berbicara, enaknya durian, jenis-jenis durian itu nggak pernah sama sekali saya punya terbetik punya keinginan itu. Jadi sebenarnya ini ngebayangin saya ketika menemukan ayat-ayat ini, ada nggak sih kira-kira orang nggak tertarik ketika disebut kurma? Ya ada. Orang-orang yang setiap hari melihat kurma, bisa jadi dia, buat apa itu di surga kurma, di sini aja udah kayak gini. Saking ngambraknya dia biasa, sama dengan penyebutan jannatin tajri min tahtihal anhar, ya, taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu orang bisa mati rasa. Kenapa? Karena dia tidak pernah berhenti sejenak. Kira-kira saya memvisualisasikan yang indah menurut saya itu postur atau kemudian struktur sungai yang mengalir di antara taman-taman itu kayak apa? Itu karena dia nggak pernah memvisualisasikan itu. Coba kalau berhenti memvisualisasikan. Termasuk buah tadi itu. Saya juga kadang membayangkan itu. Gimana kalau orang lihat enak sekali makan durian itu, someday pernah nggak sih saya bisa menikmati makan itu? Kalaupun makan paling nyowel gitu aja, tapi malah justru bukan menikmati, saya nggak suka baunya misalnya. Tapi satu ketika apakah saya bisa gitu? Insya Allah bisa, karena begini, gambaran orang tentang sesuatu bisa jadi tidak sama. Ada yang menjadi common sense. Kayak jadi misalnya, mohon maaf ibu-ibu ya, kalau seorang laki-laki melihat ini perempuan cantik atau tidak, secara common sense mereka punya. Selebihnya nanti ada perbedaan. Sama ibu-ibu ketika melihat entah laki-laki atau perempuan, pasti ada common sense-nya. Nah, sama tentang keindahan. Keindahan itu ada common sense. Bagi orang yang tinggal di wilayah yang indah, mohon maaf bagi orang yang tinggal di wilayah kumuh atau gersang, ketika memandang suatu keindahan memang berbeda, tetapi mereka akan ketemu di satu titik. Nah, bagi orang-orang yang merasa setiap hari begitu, saya pernah ditanya di satu tempat ya, pernah ditanya, Ustaz di sini Ustaz, perempuannya cantik-cantik Ustaz. Kalau ada orang laki-laki Muslim dikasih tahu bidadari yang cantik jelita, dia dalam tanda kutip nggak perlulah ke surga, di sini udah kayak gitu. Karena dia tidak membayangkan bahwa perempuan cantik yang dijumpai di dunia itu ya kadang dia ngomel-ngomelin dia, kadang marahin dia, kadang menjengkelkan. Itu nggak ditemukan. Sama dengan tadi bayangan keindahan yang alam yang disebutkan, mudhamatan, itu mengumpulkan hijau tua. Dia nggak pernah ngebayangin. Saya pernah suatu ketika di sini kok pohon-pohon banyak, gunung-gunung banyak gitu, tapi kok
pemandangannya luar biasa ya. Saya waktu itu di Sydney, ada di dekat situ namanya Three Sisters. Itu gunungnya luar biasa gitu. Tapi saya lihat kok hijaunya lain ya. Beda dengan misalnya hijau di puncak gitu. Hijau yang sangat tua sekali. Itu aja kita bisa membayangkan. Lalu kita dari situ itulah kenapa Al-Qur'an menyebutnya mudhammatan. Hijau tua. Karena apalagi kalau habis kena hujan, tidak ada debu di situ. Apalagi kemudian diiringi dengan rintik-rintik, kita akan paduan. Jadi sebenarnya keindahan itu yang menikmati bukan hanya mata. Dia ada telinga, ada rasa. Kayak begini, Bu. Kenapa orang meditasi itu kadang dia mendapatkan satu titik yang kemudian dia nggak mau pindah? Kan dia menemukan gabungan antara mendapatkan pemandangan, suasana, suara alam, kemudian dia bisa rileks, itu disebutnya keindahan yang tadi disempurnakan Allah. Di situ ada kenikmatan dilayani, dia kenikmatan merasakan, kemudian di situ ada dia bersantai-santai. Kenapa perlu disebut itu muttaqiin? Karena di dunia orang sibuk, orang kaya melihat enak ya kalau jadi Elon Musk atau jadi Bill Gates, dia punya segala-galanya. Enggak enak. Ternyata ada sisi lain yang kita tidak tahu bahwa jadi mereka tidak enak. Jadi sebenarnya yang menghalangi kita untuk tidak membayangkan itu karena kita nggak pernah berhenti sejenak memikirkan apa sih persepsi keindahan kita. Nah, persepsi keindahan itu ada nggak dalam Al-Quran? Disebut. Persepsi keindahan kita apa menurut kita? Beda dengan karir ya, kesuksesan. Kalau karir kesuksesan itu capaian tertentu, tapi itu tidak pada rasa. Mohon maaf, saya dulu ketika sekolah, saya merasa bahwa saya akan bisa sampai sekolah S3 gitu. Tapi begitu selesai S3, biasa aja. Maksud dalam artian setelah berhasil itu biasa gitu. Artinya bukan itu yang membuat saya bahagia. Kemudian ada orang tertentu, saya baru akan luar biasa kalau capaian politik saya bisa jadi wali kota, bisa jadi bupati, atau bahkan presiden. Coba tanya aja, apakah ketika sampai di situ dia bisa merasakan capaian dia itu menyebabkan dia bahagia, sesuatu yang masuk dirasa ya, bukan capaian sukses, karena sukses dan bahagia berbeda. Nah, Al-Quran itu menjelaskan gabungan antara keduanya. Makanya Ibu, kenapa kita tidak sanggup membayangkan itu? Karena kita tidak menadaburi itu. Makanya Al-Quran mengecam ya. Afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa sih mereka nggak mau tadabur? Nggak mau berhenti sejenak membayangkan persepsi keindahan. Termasuk membayangkan persepsi tentang kengerian. Gitu. Karena kalau kita takut kengerian berarti jangan masuk neraka sekali-kali. Orang kenapa tidak takut neraka? Karena dia nggak pernah membayangkan diksi-diksi yang disebutkan. Orang kenapa tidak tertarik dengan gambaran surga yang sering diulang-ulang tajri min tahtil anhar? Karena tidak pernah mencoba berhenti dan kemudian membayangkan. Kira-kira begitu Ibu. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya, berikutnya ada pertanyaan dari Facebook. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana dengan anak dalam kandungan atau keguguran? Bisa jadi anak kecil yang berlari di surga. Ya, Ibu, bahwa kita ini jenis janin itu macam-macam. Jadi kalau seandainya janin itu belum, ada beberapa pendapat ya. Dan itu pendapat itu sah, bisa benar bisa salah. Kalau dia belum bernyawa berarti sama ya, kita tidak dikubur seperti biasa. Jadi kalau cuman bentuk masih plek-plek yang di awal-awal itu tentu akan hilang begitu saja, yang sering disebut dengan awalnya keguguran. Tapi kalau sudah prematur, bentuknya janin, itu biasanya cenderung memang dikuburkan seperti biasa. Karena sudah ada nyawanya, ya, sekalipun bentuknya tidak utuh. Itu beberapa kali Al-Fakir ikut melihat dan kemudian prosesi menguburkan ya. Tentu berbeda dengan anak yang terlahir yang sudah utuh, itu beda, itu not debatable. Nah, pada usia berapa? Sesungguhnya saya kepikiran kok. Kira-kira anak-anak itu nggak mungkin dong. Anak yang mati prematur itu nanti hidup masih pada usia segitu, enggak. Jadi wildanun mukhalladun itu kata-kata mukhallad, dia diabadikan itu pada posisi sedang memang menghibur kita.
saya juga membayangkan kok, ternyata ini sekedar ini aja, mungkin bisa benar bisa salah. Saya ngelihat anak-anak di usia mungkin di bawah 3 tahun atau 4 tahun itu anak-anak yang lucu-lucunya. Nanti kalau mereka sudah masuk usia 4 tahun, itu sudah lucu yang berbeda. Nah, apakah nanti di surga ada kelompok anak-anak usia 5 tahun ke bawah atau 5 tahun sampai 7? Wallahu alam, bisa jadi iya. Gitu. Tapi nggak bisa kita konfirmasi kecuali nanti kita bisa masuk surga. Jadi sesungguhnya wildan mukhalladun itu tabungan. Makanya begini, kalau ada ibu atau ayah yang anaknya meninggal, kemudian dia bersabar, maka itu tabungan sesungguhnya. Karena tabungan bahwa itu akan menariknya ke surga. Syarat dan ketentuan berlaku, artinya kalau dia jadi orang soleh, akan dipertemukan anaknya lagi dan itu menjadi tabungan dia. Makanya biasanya dalam doa kita, kita berdoa mudah-mudahan itu menjadi dakhran, faratan wa dakhran, menjadi amunisi, menjadi peluru yang akan menarik dia masuk surga. Kira-kira begitu Ibu, wallahu a'lam. Ya, berikutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Firdaus ya, kayaknya dari Facebook. Kalau mau lihat orang yang zalim yang kita kenal, apakah bisa ketemu Pak Ustadz? Maksudnya zalim ketemu gimana Ibu? Nggak tahu, ini cuma dibilang kalau mau lihat orang yang zalim yang dulu kita kenal, apakah bisa ketemu? Oh ya, mungkin saya visualisasikan gini ya kira-kira ya misalnya. Saya baca dalam sejarah Fir'aun dan kelakuannya, atau Abu Jahal dan kelakuannya. Bisa gak nanti saya ngelihat kayak apa sih orangnya gitu? Ya bisa aja. Jangankan di neraka, jangankan di akhirat, di dunia pun bisa. Dulu waktu Al-Fakir ke Mesir itu, di antara hal yang membuat Al-Fakir penasaran tuh kayak apa sih mukanya Fir'aun gitu. Ya sekalipun itu bisa jadi debatable, tetapi kemudian jumhur ilmuwannya, para ulama di dunia ini, bahwa itulah Ramses II yang tenggelam di Laut Merah, yang kemudian dimumikan, ditaruh di museum di Mesir, di Kairo, yang kemudian kita untuk melihatnya butuh biaya banyak. Selain biaya pesawat itu, tiket masuk museumnya lumayan, tiket masuk tempat muminya dia itu bayar lagi. Jadi memang akhirnya, tapi beberapa kali Al-Fakir ke situ ya. Setelah sekian kali Al-Fakir tidak pernah mau ya kalau ada orang minta ditemani. Al-Fakir cenderung udah Bapak dan Ibu masuk aja sendiri di situ, emang nggak boleh ngomong, hanya sekedar bisa baca-baca saja, nggak boleh juga foto karena dilarang ya, tidak boleh bawa kamera. Jadi membayangkan betapa ketemu juga nih, cuman beda, kita nggak bisa ngomong, nggak bisa nanyain dia, cuma bisa lihat ini nih orang yang ngaku Tuhan, gedenya sama kita. Dan mohon maaf orangnya juga nggak ganteng-ganteng banget, kita ngebayanginnya orangnya biasa aja gitu. Tapi kenapa kemudian saya begitu? Nah ini yang kemudian bisa membuat kita puas di situ. Itu ketemu mati aja puas. Kalau nanti di sana ketemu kita hidup, lihat dia disiksa, bisa nggak? Bisa. Karena memang itu ada kan. Di dalam surat Al-A'raf kan, kita bisa nanya, kayak tadi masalah kakum fisakor. Nah, kita bisa nanya Fir'aun, ente dulu kenapa sih nyanyain Musa, bisa kita tanya dan dia wajib jawab, nggak boleh nggak jawab dijeger sama malaikat gitu. Misalnya kita pengen ketemu siapa yang sekarang orang zalim, kalau saya sih malah cenderungannya bukan begitu Ibu, ngeri rasanya kayaknya kita habisin dulu ketemu orang-orang baik sepanjang masa gitu ya, kita ketemu nabi-nabi dulu gitu ya. Kira-kira kalau saya karena suka traveling, maka kira-kira nanti pengalaman Nabi Idris menjadi traveler pertama kira-kira seperti apa sih, apa kendalanya, bisa nggak nanti saya ketemu, ya bisa jadi nanti komunitas-komunitas traveler ketemu, ada kongko-kongkonya, bisa aja, silahkan dibayang. Nah itu kenapa tidak didetilkan, karena visualisasi, dan itu bisa jadi tidak kebayang bagi orang yang tidak punya komunitas, atau bagi anak-anak kita, ngebayangin mereka, ya kan, kalau anak-anak sekarang kan ada istilah, saya belajar ya, kalau anak-anak kecil itu punya dunianya. Kemudian yang di atasnya anak-anak SMP-an lah, SMP sampai menjelang SMA yang dikenal dengan sekarang istilahnya anak alay itu ya. Mereka punya komunitasnya. Lalu kemudian yang di atasnya anak-anak SMA, anak-anak kuliah, mereka punya komunitasnya. Lalu kemudian itu postgraduate, setelah lulus itu juga punya komunitasnya. Orang kerja punya komunitasnya. Masing-masing membayangkan dengan keinginannya. Nah, keinginan manusia yang berbeda-beda itu nanti mungkin didekatkan oleh Allah
dengan gambaran surga ini. Dan ingat, ini sebetulnya matal, perumpamaan yang akan menggait orang dalam membayangkan kehidupan dia di surga nanti. Kalau nanti pada kenyataannya seperti apa ya, tidak ada yang tahu kecuali nanti kita merasakan. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa masuk surga, Ibu. Itu aja harapannya. Wallahu a'lam. Ini pertanyaannya mungkin berhubungan sama yang pertama tadi, Pak. Apa kalau memang misalnya sama ya mohon maafkan. Ini apa yang menghijab seseorang merasa tidak terpana dengan keindahan surga yang dijelaskan dalam Quran? Apa tadi jawabannya yang tidak mentadaburi tadi, Pak? Ya, tadi sudah saya jawab. Jadi sebenarnya kita tidak tertarik dengan surga itu karena tidak mampu mengapresiasi itu. Mohon maaf. Kenapa laki-laki tidak mencintai istrinya? Ini saya bicara istri yang bagus ya, yang baik. Itu berarti dia sudah kehilangan sensitivitasnya, dia tidak mensyukuri itu. Kita tidak tertarik dengan surga karena tidak membayangkan keindahan surga. Makanya itulah kalau orang yang kehilangan sensitivitas begini perlu membayangkan neraka. Jadi begini, tanya. Kita itu kalau dalam berbuat baik membayangkan yang ini dulu, surga. Tapi kalau misalnya saya tidak tertarik itu membayangkan kesengsaraan, itu memotivasi. Saya sering memberikan analognya begini. Ayo, siapa yang bisa menyentuh atap ini, atap yang tidak terlalu tinggi, saya kasih 2 juta rupiah. Bagi orang tertentu, 2 juta buat apaan? Duit uang saku saya aja 5 juta misalnya. Sehingga dia tidak tertarik. Karena itu dianggap tidak berharga. Tapi kalau kemudian saya bilang begini, siapa yang tidak berhasil menyentuh atap ini di atas ini, saya copot satu-satu kuku tangan kirinya misalnya. Dia akan takut. Jadi sebenarnya motivasi kita itu ketika tidak bisa memvisualisasikan keindahan, ada sesuatu yang harus diterapi. Karena kita kurang membayangkan, atau karena sedang banyak masalah, atau karena dan ini kita gampang kok Ibu. Saya sering membuat terapinya begini. Bangun tidur, Ibu ambil kertas, tulis kenapa saya bahagia. Apa yang buat saya bahagia? Saya diapresiasi suami saya, anak saya begini, sebut itu. Kalau kita lancar berarti bisa mengidentifikasi tadi itu, sensitivitas keindahannya jalan. Lalu kemudian setelah itu berhenti sejenak, tulis apa yang membuat kita sedih atau kita jengkel, tulis. Kalau saya diomelin, kalau saya disalahpahamin, kalau saya di sini sebut. Makin banyak ini berarti artinya kita menjadi pribadi yang itu, pribadi yang menyebalkan, pribadi yang menjengkelkan, pribadi yang menyedihkan gitu. Nah, itu akan terjadi hampir setiap hari. Kita kalau bangun tidur itu lebih mudah mengingat sesuatu yang hari itu kita menyenangkan. Kalau bangun tidur kita lebih dominan yang membuat kita sedih, membuat kita jengkel, pekerjaan tumpuk itu biasanya cenderung saya tidur lagi aja lah daripada bangun tapi membayangkan beban-beban yang kayak begitu. Jadi memang itu fluktuasi manusia di dunia, tetapi di akhirat tidak terjadi itu. Itu kurang lebih hanya nambahi tadi yang sudah saya sampaikan. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Ada yang pernah sangat depres setelah membaca ayat-ayat di surah Ar-Rahman dan Al-Waqiah, setelah membaca secara dalam tafsirnya mengenai siksa di neraka nanti. Entah karena pernah melakukan dosa atau bagaimana, sehingga karena saking depresinya ditangani ahli jiwa dan meminum obat antidepresi. Ini cerita nyata dari beberapa Muslim psikiater dari contoh Dari contoh di atas, bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada anak-anak kita dan mungkin mu'alaf tentang siksa neraka secara benar. Ya Ibu, jadi sebenarnya siksa neraka itu next level. Jadi level yang kita ceritakan itu adalah level surga. Makanya kalau sederhana lah, anak-anak kecil saya suka bertanya, di surga Bi ada coklat nggak sih Bi? Ada. Coklatnya itu macam-macam. Ada coklat yang murni, ada hazelnut, ada kacang yang halus, ada kacang almond yang mahal, kemudian ada es krimnya, ada macam-macamnya. Itu kan mendekatkan mereka menyukai amal baik. Syaratnya kamu sholat gitu. Kemudian di surga itu ada game nggak sih? Ada. Gamenya bebas, malah kamu bisa begini-begini. Gitu ya. Di surga itu ada kita jawab iya. Dosa enggak? Ya enggak dosa, emang semua fasilitas ada di surga.
Jadi kita dahulukan memotivasi dengan kebaikan yang disebut dengan reward. Reward itu kalau bahasanya itu didahulukan daripada punishment. Reward itu muqaddamun ala punishment. Jadi didahulukan daripada kita mengancam. Karena mengancam itu bahasa berikutnya, next level. Kalau dia sudah settle di sini, sudah terbiasa di sini, nggak mempan, baru berikutnya. Nah, beda dengan yang membuat traumatik tadi. Sesungguhnya memang itu terjadi dan itu dialami oleh keponakan Al-Fakir sendiri. Dia itu sampai nangis, sampai ini membayangkan, ditanya sama ayahnya. Ternyata itu habis diceritakan tentang neraka. Jadi mungkin menceritakan tentang kengerian yang membuat dia bisa traumatik dan itu pemicunya dan hanya dia saja kok, teman-temannya biasa yang lain. Berarti ini penanganan spesifik. Dia apa yang membuat dia trauma? Kita harus cari ketika disebut apa. Kan misalnya ada orang takut kegelapan. Ada orang tidak takut. Ada orang yang namanya siksaan itu bukan api misalnya. Duri misalnya. Ada orang takut kemarin kayak Al-Fakir udah habis kena ulat bulu itu ya. Masya Allah itu seharian gatalnya minta ampun. Itu istilahnya ibaratnya. Itu anak-anak jadi ngeri. Jadi sebenarnya begini, kita hidup itu hal-hal yang membuat kita traumatik pada kondisi tertentu, levelnya bisa naik jadi fobia. Nah, untuk menurunkan fobia itu nggak bisa sekaligus. Ya kan, ada sesuatu ya. Kalau istilah fobi itu kan ada yang fobi kecoa, ya. Kalau pada binatang-binatang ya, ada yang fobinya itu fobi pada musim, ya. Ada nanti pada level dia itu alergi dan seterusnya. Itu antara fisik dan antara psikologi tergabung. Maka penyelesaiannya tidak bisa disamakan. Itu case tertentu. Ketika ditanya, loh kok kamu baca surat Al-Waqiah atau Ar-Rahman kok jadi takut? Apakah pernah melakukan dosa ini? Ini tentu sangat private ya. Enggak, saya nggak melakukan. Loh kenapa kok kamu takut? Saya takut kalau begini. Kan itu bagi orang itu. Selama kamu tidak melakukan. Tapi gimana? Ya bertaubat saja. Bahkan seandainya melakukan itu belum tentu disiksa seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya terlalu takut itu juga tidak bagus. Kemudian terlalu meringankan, mendustakan itu juga tidak bagus. Kita berada di level di tengah-tengah antara itu. Nah, ya. Jadi kira-kira itu, Ibu, wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Pak Ustaz. Mohon maaf saya sebentar menggantikan Bu Almi yang terhalang saat ini. Insya Allah pertanyaan berikutnya dari peserta. Assalamualaikum Pak Ustaz. Rasulullah SAW digambarkan memiliki kesempurnaan fisik yang tidak bisa dilukiskan. Bisakah mukmin di surga dipertemukan dengan Rasulullah SAW? Insya Allah bisa, Bu. Dan kesempurnaan fisik Rasulullah justru dilukiskan. Ibu mungkin perlu, saya kira itu sudah translate ya, ditranslate dalam berbagai bahasa ya. Asy-Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi itu menggambarkan fisik Rasul. Ya, fisik Rasul, rambutnya, apa namanya, bahunya itu tegak, dia nggak bongkok. Kemudian matanya, kalau tersenyum seperti apa, gigi-giginya, kalau berjalan seperti apa, dan orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW itu Hasan dan Husain. Al-Fakir agak lupa ya. Hasan dan Husain itu dua-duanya mirip. Ada dalam riwayat itu entah kebalik entah apa ya. Dua di antaranya. Ada bagian ini ke bawah itu mirip Hasan atau Husain. Nanti bagian yang ini ke atas setengah badan ke atas itu mirip Hasan dan Husain. Sehingga ketika mereka berdua jalan itu membuat orang yang melihat seolah-olah Rasulullah hidup kembali. Itu digambarkan oleh sahabat Bilal pada waktu beliau sudah bertahun-tahun ya. Jadi Bilal ceritanya beliau itu sepeninggal Rasul itu nggak mampu adzan. Setiap dia bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasul itu nggak bisa melanjutkan, nangis dia. Kemudian dia minta pensiun kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, saya nggak mampu, saya tidak bisa, karena betapa sangat mencintainya Bilal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau minta izin berhijrah. Ini beliau hijrah di Syam. Ketika hijrah di Syam, bertahun-tahun di sana, menetap di sana, satu ketika beliau bermimpi dan dalam mimpinya itu beliau mengatakan,
malaka ya Bilal lam tazurni. Kenapa Bilal engkau tidak mengunjungiku? Dalam mimpinya begitu Rasulullah mengatakan kepada beliau beristighfar, astagfirullahaladzim. Sudah lama aku tidak berkunjung ke Madinatul Rasul, berziarah ke makamnya. Maka Bilal berkemas dan dia pergi ke Madinah. Nah, pada saat pergi ke Madinah, itu kemudian beliau kepergok gitu istilahnya. Kepergok oleh Umar dan oleh dua cucu Rasul, Hasan dan Husain. Ketika sampai di sana, kemudian lihat Bilal itu diminta untuk adzan Amirul Mukminin, dia nggak mau. Tapi kemudian ketika yang datang Hasan dan Husain karena saking miripnya, Bilal menyerah. Udah kalau yang minta Anda berdua saya nggak bisa. Hanya Bilal adzan, dan pada waktu Bilal adzan, penduduk Madinah berduyun-duyun ke Masjid Nabawi untuk menyaksikan betapa sangat luar biasa suara yang sangat indah yang sudah lama dia dengarkan. Jadi sebenarnya kesempurnaan fisik Rasul ingin kita lihat, oh bisa. Kita kan berdoa bertetangga dengan para nabi termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah bisa. Dan kan ada hadisnya ya, almar'u ma'a man ahab. Orang itu akan dipertemukan dengan orang yang dicintainya. Ya kalau dia mencintai orang yang baik, pasti dia akan bisa bertemu. Mungkin apakah itu nanti kita harus antri? Wallahu a'lam. Bagaimana caranya orang kita di dunia ketemu orang yang sibuk aja, jadwalnya bisa berbulan-bulan untuk menemui seseorang, janjian sama dokter juga demikian. Gimana kalau ketemu Rasul orang seluruh dunia dari sejak Nabi Adam sampai nanti di akhir, bagaimana? Apakah mungkin? Jawabannya insya Allah sangat memungkinkan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah ini pertanyaan lagi dari peserta juga dari kelas, Sister Rosi di Oregon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon nasihat Pak Ustadz amalan untuk menjadi wanita berkelas surga. Subhanallah. Jika seandainya ada tahapan-tahapan amalan yang harus diamalkan tapi tidak memenuhi salah satu di antaranya, apakah ada kemungkinan untuk masuk surga? Demikian Pak. Subhanallah ya. Sederhana Ibu. Surga itu bukan milik kita, sehingga kita tidak bisa memaksa Allah. Tetapi pesan Rasul itu jangan menyepelekan perbuatan baik. Sebenarnya gampang, simpel. Jangan menyepelekan perbuatan baik. Sekecil apapun, perbuatan baik yang sekecil apapun itu termasuk tersenyum. Ya, berbuat baik, menunjukkan orang dan sebagainya. Insya Allah itu akan membawa. Jadi begini, attitude kita ini yang akan membawa kita ke surga itu bukan amalnya, tetapi kemudian Allah. Dan Allah itu bisa berkesan dengan sholat kita, bisa jadi dengan birrul walidain kita, bisa jadi dengan kebiasaan kita. Karena ada pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bercerita, memberitahu kepada para sahabat, atakumul ana rajulun min ahlil jannah. Ini akan datang kepada kalian penduduk surga. Sahabat tuh melihat ke belakang. Oh, itu ada orang rupanya sedang membawa sendal ya, habis wudhu. Orang biasa habis itu. Nabi Muhammad meneruskan. Besok begitu lagi. Atakumul ana rajulun min ahlil jannah. Itu datang, dan ketika sahabat noleh ke belakang, nah dia lagi. Sampai 3 hari berturut-turut kayak begitu. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As itu penasaran, nih orang apa sih keistimewaannya kok sampai Rasul itu menyebut berkali-kali sih. Akhirnya diselidiki setelah 3 hari, ternyata dia amati biasa aja. Dan kemudian dia berpamitan pulang, tapi kemudian sahabat tersebut mengatakan, ketika dikasih tahu bahwa dia itu menyelidiki dan ternyata dia juga tidak tahu apa, saya nggak tahu. Cuman begini, ada satu perbuatan yang mungkin Anda tidak bisa tahu. Jadi saya sebelum tidur itu memaafkan semua orang. Jadi saya nggak pernah nyimpan dendam. Saya memaafkan orang yang berinteraksi hari ini dengan saya. Kata-kata kasarnya, kalau ada yang menyinggung sengaja nggak sengaja, saya maafin semua. Dan saya juga berdoa kepada Allah, ya Allah maafkan kalau ada kata-kata sikap saya menyakiti orang. Itu yang dilakukan setiap hari, sederhana. Masuk India surga. Jadi sebenarnya menjadi perempuan yang kelas surga itu sebenarnya sederhana Ibu. Ibu menjadi orang lebih baik. Lalu apa yang kalau tempo hari Al-Fakir sampaikan, cobaan berat perempuan itu adalah mensyukuri pemberian suaminya. Termasuk mensyukuri suaminya. Jadi kondisi suaminya itu tidak untuk dibandingkan dengan suami lain. Termasuk juga laki-laki yang punya istri juga demikian. Tidak untuk dibandingkan dengan istrinya yang lain. Maka dengan itu justru kita termotivasi dengan kuat ingin masuk surga bersama-sama. Saya tidak mau
kehilangan suami saya tidak mau kehilangan istri saya ingin berjodoh di dunia dan di akhirat. Karena kalau di dunia pasti berpisah, cepat atau lambat, matinya bareng atau duluan, itu kita akan berpisah. Nah, apakah akan bertemu kembali di surga? Itulah yang tidak ada jaminan, dan ketika tidak ada jaminan, kita berdoa kepada Allah supaya bisa melakukannya itu. Itu jadi sederhana aja, menjadi baik aja, kemudian berdoa kepada Allah, dan Allah yang lebih tahu. Tidak perlu kemudian kita harus berpikir, wow harus begini, harus begini, enggak. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sepelekan perbuatan baik sekecil apapun. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah, Sister Rosi. Insya Allah jawaban Pak Ustadz tersebut menambah semangat dan optimisme kita ya, Insya Allah. Masya Allah. Baik, Insya Allah pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah benar untuk kami yang tidak memiliki anak, sudah disiapkan anak di surga? Subhanallah, ini pertanyaan yang cukup menyentuh ya Pak. Silakan. Oh iya Ibu, jadi begini. Anak itu ada yang lahir dari rahimnya, ada yang lahir dari hatinya. Ya, ada mungkin sebagian orang mengatakan, oh Anda tidak punya anak karena belum siap. Belum tentu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Seseorang tidak dikaruniai anak bukan karena belum siap. Bisa jadi karena sama dengan pertanyaan bagaimana perempuan yang sudah sampai tua dia tidak menikah karena memang tidak ada yang mau menikahinya. Bukan karena apa-apa, karena memang takdirnya begitu. Ya, bisa jadi Allah sudah, kalau yang perempuan belum menikah, kemarin sudah Al-Fakir jelaskan. Bagaimana kalau dia sampai tidak punya anak, padahal dia sudah berusaha ingin punya anak, dan anak itu juga sesuatu yang lucu. Karena itulah ada wildanun mukhalladun. Nah, wildanun mukhalladun itu kalau disebut di dalam tafsir itu bukan makhluk ciptaan baru. Jadi memang dia diambil dari anak-anak yang meninggal kecil. Dan itu jumlahnya jutaan Ibu. Sehingga tidak perlu khawatir. Apakah nanti boleh saya memilikinya satu dari sekian? Bisa jadi. Karena nanti begini. Anak-anak itu, Al-Fakir sulit menjelaskan. Jadi begini. Belum tentu hubungan-hubungan kekerabatan itu nanti kalau di dunia aja saling terkait kok. Saya hidup di lingkungan Betawi itu masih ada satu kampung yang itu ini encingnya, ini nikah sama ini ketemunya di situ-situ aja ngupek. Jadi kalau ibarat hubungan kekerabatan itu bulat di situ. Nah itu masih kelihatan mana yang tua, masa yang muda. Tapi nanti kalau di surga tidak ada kelihatannya. Jadi panggilan biologis itu sudah tidak berlaku di sana. Sehingga kepemilikan yang betul-betul, jangan kamu miliki anak saya, enggak. Bagi anak-anak yang bagi orang-orang yang tidak punya anak kecil meninggal dunia, apakah dia tidak mendapatkan wildan mukhalladun? Dapat. Karena umumnya anak melihat anak kecil tingkah lakunya dia pasti senyum. Lalu bagaimana saya yang tidak punya ini? Makanya itulah kalau kita yang tidak punya anak menumbuhkan semangat masuk surganya itu kita misalnya mengut anak, kita mengkafil anak yatim, kita menyayangi anak kecil, mengusap kepalanya. Karena pernah ada seorang laki-laki berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, saya punya anak 3, saya tidak pernah mengusap kepalanya. Kemudian Rasulullah sederhana, man la yarham la yurham. Jadi sederhana ya, diusap anak kepalanya, senang, itu ada kepuasan. Kemudian kalau lihat anak kita tidur, ketawa. Anak saya yang terakhir ini sedang lucu-lucunya. Jadi ya sekaligus kalau lagi bandel-bandelnya. Tapi kita lihat, saya ngebayangin sama seperti itu tadi. Kalau bagi orang yang tidak punya anak, mohon maaf, itu apakah dia pernah merasakan itu? Mungkin dia tidak bisa merasakan karena dia tidak melihat day to day. Tapi someday dia ketemu anak kecil kayak gitu di taman atau pada saat dia menunggu lihat anak kecil, dia pasti lucu. Dan itu saya praktekkan. Saya bawa jalan anak kecil sedang di lampu merah. Saya perhatikan anak saya itu sedang lihat di jendela luar. Itu sebelahnya itu ada orang ketawa main-main sama dia. Ternyata menghibur ya anak kecil ya. Itulah yang terjadi. Itu di dunia. Karena anak kecil itu ada kalanya membuat kita repot. Kalau di akhirat nggak ada. Kita harus ganti diapersnya, kita harus begadang-begadang, nggak ada. Karena dia memang diciptakan untuk khusus menghibur, pasti. Kalau boleh nggak nanti saya request itu di istana saya aja? Wallahualam, bisa jadi boleh Ibu. Karena memang anak itu memang untuk menghibur. Dan jumlahnya tidak akan kekurangan. Loh,
Kalau setiap di rumah orang ada anak kecil, katanya tadi tidak diciptakan baru, bagaimana? Nah, saya belum tahu itu menjawabnya. Tapi pasti, karena itu merupakan kenikmatan penduduk surga. Wildanun mukhalladun. Ada anak kecil yang menghibur. Gitu. Wallahu a'lam. Ya. Saya udah balik lagi. Maaf Pak Ifat, tadi saat maghrib dulu. Sehubungan dengan tadi mungkin ada pertanyaan tambahan. Ada teman saya yang tidak memiliki anak itu tadi ya. Tapi apakah dia bisa hamil juga gitu? Mengalami proses kehamilan dan sebagainya begitu? Seperti di dunia? Oh, tidak ada Ibu. Jadi di surga tidak ada lagi kehamilan. Nggak ada rumah sakit. Ada dokter tapi nggak ada rumah sakit. Tidak ada persalinan lagi. Karena itu nggak ada orang. Mohon maaf ya. Mohon maaf sekalipun saya belum pernah hamil. Tapi nggak ada hamil itu. Enak itu nggak ada. Gitu. Mungkin pertanyaannya begini. Saya perempuan yang tidak pernah hamil, Ustaz, boleh nggak nanti request sama Allah itu merasakan bagaimana orang hamil? Nah itu pertanyaan mungkin begitu ya. Nah kalau merasakan bagaimana yang dialami orang hamil mungkin bisa. Tetapi kalau dia ingin hamil, ingin punya anak, sependek pengetahuan Al-Fakir itu tidak terjadi di surga. Karena di surga kita susah cari rumah sakit, nggak ada rumah sakit di surga. Toilet, rumah sakit, ya, emergency itu nggak ada di surga. Orang di sana nggak ada yang begitu-begitu. Bencana alam nggak ada lagi. Listrik mati nggak ada orang di sana. Cahayanya cahaya yang nggak pakai bayar. Gitu. Kira kurang lebih begitu. Allah alam. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Adakah hadis-hadis yang mengabarkan tentang keutamaan membaca surat Ar-Rahman? Di dalam buku Fadail Suwaril Quran terkait dengan surat Ar-Rahman memang banyak, tapi tidak semuanya sahih. Makanya Al-Fakir tidak hafal ya, mana yang sahih, mana yang tidak. Ini ada fadilah surat Ar-Rahman. Ya, Al-Fakir bacakan ya. Ada yang banyak ya. Sebentar. Ini setelah Al-Qamar, surat Ar-Rahman. Ini dia. Surat ini pernah dibaca Rasulullah SAW dalam satu rakaat ya. Ini pernah dibaca beliau. Keterangan hadis 294. Ini hadisnya sahih. Muslim, Abu Dawud tidak ada. Kemudian dibaca di dalam sholat maghrib juga ada. Kemudian ada fadilah lagi bersama surat Al-Waqiah dibaca juga ada. Secara umum fadilat surat Ar-Rahman itu pada isinya. Ya, ini Al-Fakir tidak menjumpai pada yang lainnya ya, julukan apa-apanya, yaitu lebih kepada banyakannya hadis yang sifatnya mursal. Ya, tetapi bukan berarti kemudian saya tinggalkan itu, enggak. Ini justru termasuk surat Ar-Rahman, dan beberapa kali ini true story ya, kisah betul terjadi ya. Beberapa teman Al-Fakir yang sedang dikarantina itu ada 4 orang ya. Ketika dia dalam kondisi yang terpuruk, ini bukan yang tanpa gejala, yang sudah agak parah sampai kemudian sempat dikasih ventilator. Tolong kasih saya baca apa? Saya rekomendasinya baca Ar-Rahman dan terjemahnya. Jadi Ar-Rahman dan terjemahnya, tapi di skip, maksudnya terjemahnya jangan terlalu dibayangkan di 7 itu. Jadi perbanyak baca 8, 7-nya skip dikit, 8 itu diperbanyak. Nah, diulang-ulang terus. Dan alhamdulillah keempat orang yang membaca itu, beliau sampai sekarang akhirnya malah menjadi menghafal surat Ar-Rahman itu. Jadi kurang lebih begitu. Kalau secara spesifik hadis yang sahih di dalam buku Fadail Suwaril Quran itu tidak disebutkan. Hanya memang Rasulullah pernah membaca di dalam surat Maghrib, pernah dibaca dengan surat Al-Waqiah. Nah, itu ada beberapa riwayat. Wallahu a'lam. Masih di-mute nampaknya. Oh, maaf Pak. Masih terkait dengan pertanyaan tentang Ar-Rahman. Saya pernah membaca bahwa surah Ar-Rahman ini senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW sebelum menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Pertanyaannya, apakah maksud Rasulullah SAW melakukan demikian? Wallahu alam ya.
apakah yang dimaksud itu dibaca full ya? Kalau di hadis yang tadi di buku Fadhail Sholil Quran, Al-Fakir tidak menemukan hadis yang dimaksud. Mungkin kalau nanti Ibu punya redaksinya, bisa diberitahu juga. Tapi seandainya itu dilakukan juga tidak ada masalah. Ya maksudnya mungkin memang beliau ini kan diberikan tugas untuk menyampaikan dakwah ke manusia dan jin ya. Nah, tentu porsi paling besar yang tentu karena beliau manusia, maka beliau berdakwahnya adalah kepada manusia. Itu mungkin yang lebih ini karena memang isinya di sini manusia dan jin. Jadi tugasnya juga berat dan karena manusia dan jin itu jadi disebut dengan ats-tsaqalan yang kalau kita masih ingat bahasan kita dulu, ats-tsaqalan itu karena berat di taklifnya. Itu saya kira. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Pak Ustadz. Sepertinya di saya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya mungkin sebagai penutup Pak Ustadz bisa memberikan closing note untuk sekalian penutup dari kajian tafsir seluruh surat Ar-Rahman. Baik, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, surat Ar-Rahman adalah surat yang sangat dahsyat karena pengulangan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu tidak pernah ada sebanyak ini 31 kali. Jadi ini merupakan salah satu dimensi kebahasaan yang luar biasa. Yang kedua, diksi kata-katanya itu kalau dari studi kebahasaan termasuk salah satu surat yang menjadi profil untuk dianalisis ya. Dan isinya sangat luar biasa. Keindahan-keindahan yang tadi disebutkan termasuk didahului dengan keindahan di dunia itu kesimpulannya pada satu. Ternyata kita ini kurang bersyukur. Karena itulah Allah ingatkan setiap hari fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita kalau mau jujur dari satu pekan lah, kalau 1 bulan susah. Dalam 1 pekan ini apakah kita bisa 5 atau 6 kali 6 hari merasakan bersyukur? Karena Allah tiap hari negur kita, ayo syukur, karena kesyukuran itu sesungguhnya akan membuat kita berbahagia. Ini kandungan umum surat Ar-Rahman dan silahkan direview, sudah lengkap dalam 1 surat. Insya Allah nanti untuk mereview isinya, Al-Fakir akan kirimkan kuisnya sebagaimana biasa dan sebagai rangkaian pembelajaran, insya Allah kita kalau tidak salah masih punya 1 surat lagi yaitu surat Al-Waqiah. Itu saya kira kita tutup dengan doa. Kita berdoa mudah-mudahan orang-orang yang sakit disembuhkan Allah, kita diberikan istiqomah sehingga bisa sampai di bulan Ramadan. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma barik lana fi ahlina wa dzurriyyatina wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi ulumina wa amalina wa barik lana fi arzaqina. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatina min ahlil Qur'an wa shurna wa iyyahum fi zumrati ahlil Qur'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban, fi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakallahu khairan Ustaz atas semua sharing ilmunya di malam ini. Saya ingin mengingatkan kembali seperti Pak Ustaz tadi bilang akan ada ujian per surat. Jadi silakan para peserta dibuka kembali ya materinya. Kemudian 1 jam setelah kajian ini akan ada kajian Islam Online Radio IMSA. Jadi stay tune di radioimsa.org atau di Facebook dengan akun Radio IMSA atau di YouTube Radio IMSA Channel. Tema kajian Kiori malam ini insya Allah adalah membangun keluarga Muslim yang disampaikan oleh Haji Nadir Sahawari MA. Ya, jadi nanti jam 9 PM Eastern Time. Insya Allah. Baiklah, saya akhiri kelas malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri
Innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabrin. Maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu lagi kajian tafsir berikutnya kelas 8 Senin depan di waktu yang sama. Jazakallah khairan sekali lagi Pak Ustadz. Semoga kita semua sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.